Realme kembali meramaikan pasar ponsel entry level dengan menghadirkan Realme Note 70 di Indonesia. Perangkat ini resmi tersedia secara nasional dan langsung mencuri perhatian berkat kapasitas baterai jumbo dan fitur-fitur ketahanannya yang jarang ditemukan di kelas harga serupa. Dari sisi desain, Realme Note 70 tampil dengan bodi datar dan modul kamera persegi panjang khas Realme. Kameranya terdiri dari dua lensa dengan bentuk serupa boba atau menonjol yang disandingkan dengan satu lampu cincin RGB untuk penanda notifikasi. Realme Note 70 memiliki dua varian warna yang bisa dipilih, yaitu Beach Gold dan Obsidian Black. Keduanya punya finishing matte yang terasa halus saat disentuh, serta tidak mudah meninggalkan noda sidik jari. Untuk dimensi, ponsel ini memiliki ukuran 167,2 x 76,6 x 7,94 mm dan bobot 201 gram. Masih cukup nyaman ketika digenggam atau dimasukkan ke dalam saku. Pada bagian layar, Realme menggunakan panel IPS LCD 6,67 inci dengan resolusi HD+ 1600 x 720 piksel. Refresh rate 90 Hz. Hal ini membuat pengalaman penggunaan terasa lebih nyaman, misalnya scrolling, browsing, sampai main game. Selain itu, tingkat kecerahan layar maksimalnya ada di angka 563 nits. Aktivitas di luar ruangan tentu tidak akan mudah karena cahaya akan memantul jika cukup terik. Namun tetap nyaman dipakai jika tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Realme Note 70 juga tentu saja sudah dibekali fitur unik bernama Mini Capsule. Fitur ini mampu membuat tampilan notch-nya jadi lebih interaktif dengan melebar atau memanjang. Fitur ini mirip dengan Dynamic Island milik iPhone. Soal ketahanannya, Realme Note 70 tidak boleh diremehkan. Ia dibekali sertifikasi MIL STD810H serta armor shell yang membuatnya jadi lebih tangguh. Klaimnya mengatakan HP ini bisa bertahan ketika jatuh dari ketinggian 1,8 meter dan mampu menahan berat sampai 33 kg. Selain itu, ada IP64 yang membuatnya tahan debu dan percikan air. Beralih ke performa, Realme Note 70 menggunakan chipset Unisoc T7750. Chipset ini sudah cukup baik buat kebutuhan sehari-hari, bahkan main beberapa game dengan setelan yang disesuaikan. Realme Note 70 hanya membawa kapasitas memori yang terbilang kecil. RAM-nya ada di angka 4GB dengan internal 64GB saja. Sebenarnya ada fitur perluasan untuk RAM, tapi fitur tersebut tidak akan mengubah banyak terkait kapasitas atau performa. Setidaknya masih ada slot microSD yang tersedia untuk memperluas kapasitasnya hingga 2 TB. Sayang, jenis memori internal yang digunakannya ini masih eMMC. Realme Note 70 menggunakan Android 15 dengan antarmuka Realme UI 5.0. Antarmuka ini didesain khusus untuk pengalaman multitasking terbaik. Realme UI 5.0 menghadirkan rangkaian fitur unggulan untuk melakukan rutinitas harian dengan lebih cepat dan menyenangkan, termasuk beberapa fitur berbasis AI. Di bagian belakangnya, hanya ada satu kamera utama beresolusi 13 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f2.2 dengan perekaman video maksimal di 1080p 30 fps saja. Tidak ada autofocus atau stabilisasi apapun untuk pemotretan atau perekaman videonya. Bahkan, resolusi maksimal yang bisa dihasilkannya hanya sampai 720p 30 fps saja. Soal daya, Realme Note 70 hadir dengan baterai berkapasitas hingga 6300 mAh. Meski memiliki kapasitas baterai besar, Realme tidak turut dibekali fitur pengisian daya 15 watt melalui USB Type-C. Ponsel ini juga dilengkapi dengan konektivitas meliputi jaringan 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, port USB Type-C, jack audio 3.5 mm, dan speaker mono. Kualitas suara yang diberikan memang cukup lantang, bahkan Anda bisa menaikkan volumenya hingga 300%. Namun, suara yang keluar dari satu lubang saja tetap terasa kurang jika dibandingkan dua lubang atau stereo. Realme Note 70 jadi salah satu HP terjangkau yang punya kekuatan tangguh, misalnya dari baterai yang berkapasitas 6300 mAh. HP ini mampu bertahan selama seharian penuh untuk berbagai aktivitas yang dibutuhkan. Sayang, pengisian dayanya masih lambat dan butuh waktu lama untuk mengisi sampai penuh. Kekuatan lainnya dari Realme Note 70 hadir dari bodinya yang tangguh, ada sertifikasi MIL STD810H dan armor shell yang membuatnya bisa tahan jatuh dan menahan beban tertentu. Tampilan desainnya tetap dibuat cantik, dengan ukuran yang masih terbilang tipis untuk baterai besar.
Beberapa sektor lain yang cukup menarik adalah performa yang oke, layar mulus dengan fitur unik, sampai kehadiran fitur AI yang cukup membantu. Sementara beberapa hal yang masih harus diperhatikan adalah kapasitas memori kecil, hanya pakai mono speaker, sampai kemampuan kamera yang biasa saja. Bagaimana? Masih tertarik?